Meski diguyur hujan dalam 2 hari terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih diselimuti kabut tipis. PLT Kalapas kelas 2A Jambi bantah adanya pengendalian narkoba dari dalam lapas. 15 orang narapidana di lapas kelas 2B Muara Bungo positif terinfeksi TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 23 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kerani Utari. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, intensitas hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 2 hari terakhir ini cukup tinggi. Dan meski hujan, namun kabut asap tipis masih terlihat jelas menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak beberapa hari belakangan ini, hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski hujan yang turun hampir merata di seluruh kecamatan, namun kabut asap tipis masih terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten paling timur di Provinsi Jambi ini. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus memastikan, kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Tanjabtim bukan berasal dari kasus karhutlah yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pihak BPBD mengklaim kabut asap itu merupakan kiriman dari kabupaten atau provinsi tetangga. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kondisi atau kualitas udara di negeri Sepucuk Nipah Serumpun Nibung masih dalam batas normal, yakni berada di angka 49 PM 2,5 atau dalam kategori sangat baik per Sabtu 23 September 2023. Kondisinya masih aman. Ketika nanti kalau sudah sampai 100 sudah dibilang cukup membahayakan. Nah, juga tadi kami sudah mendapat edaran dari Pak Gubernur bahwa di Provinsi Jambi sekitarnya itu sudah mewaspadai daripada kabut asap. Helmi Agustinus menambahkan, meski masih terdapat kabut asap, namun belum ada instruksi penggunaan masker kepada masyarakat. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Muaro Jambi mengklaim hujan yang mengguyuri wilayah Muaro Jambi dalam beberapa hari terakhir mampu mengurangi potensi kebakaran di wilayah setempat. Curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang mengguyuri wilayah Kabupaten Muaro Jambi sejak 4 hari terakhir membuat kondisi lahan mineral kembali basah. Tak hanya lahan mineral, kondisi lahan gambut yang sebelumnya kering juga menjadi basah sejak diguyur hujan pada beberapa hari terakhir. Sekretaris BPBD Muaro Jambi, Dodi Dorista bersyukur karena telah turun hujan. Pasalnya dalam 1 pekan belakangan ini, wilayah Muaro Jambi tidak ditemukan titik panas atau lahan yang terbakar. Menghimbau seperti semula, apalagi kemarin tim kami sudah memasang baliho-baliho bahwasannya untuk stop pembakaran lahan. Untuk anggota TRC masih ada 3 pusko ya kami, yang pusko provinsi ya. Jadi kami menstandbykan TRC kami. Meski telah diguyur hujan, namun Kabupaten Muaro Jambi masih menyiagakan tim Satgas Karhutlah di wilayah yang rawan terbakar. Tim Satgas yang disiagakan tersebut berkolaborasi bersama tim Satgas dari Provinsi Jambi yang tersebar di 3 titik, di antaranya Desa Sungai Gelam, Seponjen, dan Desa Pulau Mentaro. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara meski guyuran hujan terjadi beberapa hari terakhir ini, saudara, namun belum mempengaruhi status siaga karhutlah di Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikarenakan karena belum adanya petunjuk dari BMKG terkait dengan perubahan status cuaca. Hingga saat ini, BPBD Batanghari masih memberlakukan status siaga karhutlah. Meski beberapa hari terakhir terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Bahkan penempatan petugas di titik rawan karhutlah masih dilakukan. Salah satunya di lokasi PT Reki, Kecamatan Bajubang. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi munculnya titik api akibat ulah perambah. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis mengatakan, belum adanya perubahan status karhutlah merujuk dari laporan BMKG yang memprediksi cuaca kemarau masih akan terjadi di bulan September ini.
BPBD juga akan tetap melakukan patroli karhutlah di wilayah lainnya untuk memastikan tidak ada upaya pembukaan lahan dengan membakar oleh masyarakat. Sangat signifikan sekali. Nampaknya 2 hari pasca turun hujan ini kan nampaknya 2 hari ini hotspot kita dan fire spot kita tidak nampak. Nah, koordinasi kita dengan rekan-rekan Satgas Provinsi Jambi bahwa ini belum menjadi pijakan kita bahwa untuk mencabut status siaga. BPBD juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar, yang bisa berdampak serta merugikan banyak pihak. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi semakin meluasnya dampak kekeringan, Gubernur Jambi Al-Haris Saudara mengajak masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan air hujan di musim kemarau. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hujan di puncak musim kemarau dengan sebaik-baiknya. Hujan yang turun di tengah fenomena El Nino yang masih berlangsung harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat. Pemanfaatan air hujan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah mulai melanda sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jambi. Hujan yang turun dalam beberapa hari belakangan dan diprediksi masih akan terjadi, agar ditampung untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas, Gubernur juga minta dinas terkait untuk mengupayakan pendistribusian air bagi masyarakat yang saat ini sudah mengalami kekeringan. Memaksimalkan strategis pengendalian kekeringan akan menjadi upaya yang baik dalam meminimalisir dampak negatif musim kemarau tahun 2023 yang diperparah dengan adanya fenomena El Nino. Saya kembali mengajak warga Jambi tentunya. Yang pertama adalah kita mengantisipasi musim kemarau ini, ya, mana El Nino yang masih kita lihat ini, ya. Nah, tetapi ketika ada hujan-hujan yang mendadak turun, tolong ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tampung air dengan baik, ya kan? Nah, kemudian kita juga mengantisipasi hari ini sudah mulai desa-desa mulai banyak yang kekeringan air. Nah, kita juga minta dengan teman-teman dinas terkait, tolong sewaktu-waktu dibutuhkan, tolong air segera subsidi ke warga-warga yang membutuhkan air tadi. Hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam 2 hari terakhir, yakni sejak tanggal 21 dan 22 September, diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, suhu udara yang saat ini mencapai 34 derajat Celcius pada musim kemarau di tahun ini berdampak buruk terhadap para peternak burung puyuh, karena saat ini banyak hewan ternak yang mati karena kepanasan. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Muaro Jambi tak hanya berdampak buruk terhadap kebakaran hutan dan lahan, namun juga terhadap hewan ternak jenis burung puyuh milik peternak di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Salah seorang peternak, Nadi, mengatakan, dalam 1 hari 2 hingga 5 ekor burung puyuh miliknya mati karena kepanasan. Suhu yang mencapai 34 derajat Celcius juga mempengaruhi kondisi kebugaran hewan ternaknya. Kondisi itu membuat peternak burung puyuh merugi karena berkurangnya produksi telur. Kemarau ini banyaknya mati lah, kena panas, udaranya panas kan, banyak mati, sakit. Dalam sehari berapa, Pak? Ya 5 ekor, nggak tahu lah, kadang ya lebih, kadang kurang lah. Untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi peternak burung puyuh, Nadi hanya dapat melakukan penyemprotan air bersih terhadap ternaknya. Penyemprotan air rutin dilakukan setiap hari agar burung puyuh tetap bugar, meski di tengah kondisi suhu panas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa menyukseskan pemilu dan juga pilkada 2024, Gubernur Jambi Al-Haris minta netralitas aparatur sipil negara di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024.
Saudara, jelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris minta penjabat kepala daerah di Provinsi Jambi untuk netral serta mampu menjaga dan memastikan netralitas ASN di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris minta penjabat kepala daerah di Provinsi Jambi untuk mampu menjaga dan memastikan netralitas aparatur sipil negara di daerah menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Penjabat kepala daerah harus menjadi sosok yang netral untuk menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif. Menjaga sikap netral menjelang tahun politik sejalan dengan tugas utama yang diemban penjabat kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik. Melalui netralitas yang terjaga akan menciptakan tahapan pemilu dan pilkada serentak yang baik dan lancar sesuai amanah yang dititipkan pemerintah pusat. Gubernur menekankan untuk memaksimalkan roda pemerintahan. Pejabat kepala daerah diizinkan untuk melakukan pelantikan dan mutasi pejabat di daerah melalui pengajuan izin kepada Mendagri. Izin tersebut menjadi syarat utama penjabat kepala daerah dalam melakukan pergantian pejabat di daerah. Jaga dan pastikan bahwa netralitas PNS di daerah, ASN di daerah, ya, dan penjabat bupati harus jadi orang yang netral. Nah, karena itu jangan mendukung kemana-mana, jangan macam-macam pokoknya ya, karena beliau adalah ASN yang ditugaskan di sana, ya. Di Provinsi Jambi sudah ada 4 pejabat kepala daerah yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, dan Merangin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mulai tanggal 24 September hingga 3 Oktober besok, KPU Kabupaten Batanghari mulai melakukan pencermatan daftar calon tetap. Dan pada masa pencermatan DCT nanti, partai politik bisa mengajukan sejumlah perubahan data dari masing-masing bacalek. Tahapan pencermatan DCT akan dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang. Masing-masing parpol dapat melakukan upaya perubahan terhadap data bacalek, seperti pergantian dapil, nomor urut, maupun gelar. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, parpol juga bisa melakukan penggantian bacalek. Nantinya pihak KPU akan memverifikasi administrasi maupun faktual terkait pelengkapan dari berkas bacalek tersebut. Meski belum memasuki tahapan, KPU tidak memungkiri terdapat pengurus parpol yang berkoordinasi untuk memastikan ketentuan syarat dari pergantian bacalek selama tahapan pencermatan berlangsung. Untuk pencermatan DCT hari ini kita masih menunggu tahapan, karena tahapan pencermatan DCT ini kan mulai tanggal 24 September ini sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Masih terus jalan dan juga ada beberapa perwakilan ya dari atau pengurus dari parpol. Sesuai tahapan usai pelaksanaan pencermatan, KPU mulai melaksanakan penyusunan DCT sesuai nomor urut dan daerah pemilihan yang telah ditentukan masing-masing parpol. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, PLT Kepala Lapas Kelas 2A Jambi Junaidi Rison membantah adanya pengendalian narkoba dari dalam lapas. Junaidi memastikan akan memberikan sanksi berat kepada petugas lapas yang kedapatan menyelundupkan narkoba. Pasca pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga dikendalikan dari Lapas Kelas 2A Jambi, PLT Kalapas Kelas 2A Jambi Junaidi Rison membantah adanya pengakuan tersangka yang menyatakan narkoba dikendalikan oleh warga binaan dari dalam lapas. Hal ini dipastikan setelah petugas lapas menindaklanjuti pengakuan tersangka dan tidak ditemukan adanya bukti dari pengakuan tersebut. Diduga tersangka sengaja mengaku peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas, agar penyidik kesulitan untuk mencari informasi peredaran narkoba hingga memutus jaringan. Pemberitaan rilis Pak Kapolres. Jadi di situ tersampaikan bahwa
memang ini masih dalam penyelidikan. Tapi yang jelas itu masih pengakuan dari si tersangka. Jadi sampai saat ini pun itu pun penyelidikannya terputus karena memang tidak ada bukti atau sambungan telepon atau komunikasi antara yang si tersangka ini dengan si narapidana yang ada di dalam lapas. Junaidi Rizon memastikan akan memberikan sanksi berat kepada petugas lapas yang kedapatan menyelundupkan narkoba. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 15 dari 450 narapidana di kelas 2B Muara saat ini positif terinfeksi tuberkulosis. 15 orang narapidana tersebut dinyatakan positif terinfeksi TBC setelah dilakukan pemeriksaan X-ray dan TCM. 450 warga binaan lapas kelas 2B Muara melakukan pemeriksaan screening gejala TBC secara massal. Dari hasil screening, 15 warga binaan dinyatakan positif terinfeksi tuberkulosis atau TBC. Kabid Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Muara Rahmat Fitri mengatakan, 15 narapidana itu dinyatakan positif terinfeksi TBC setelah dilakukan pemeriksaan X-ray dan TCM. 15 narapidana yang terinfeksi TBC saat ini telah dilakukan pemantauan secara intensif. Memang ada pemeriksaan ronsen dada untuk narapidana di LP kelas 2B Bungo. Sebanyak 450 napi yang diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan X-ray atau ronsen dada bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Didapatkan hasil 450 orang yang diperiksa, 58 orang dicurigain ke TB. Rahmat Fitri menambahkan, selain pemberian obat, narapidana yang terinfeksi TBC juga dilakukan pemisahan kamar oleh pihak lapas kelas 2B Muara Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, beras SPHP Bulog akan dijual di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai Oktober mendatang. Meski dijual dengan harga murah, namun pembelian dibatasi hanya 2 karung ukuran 5 kg. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Bulog setempat tengah bersiap menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga beras di pasaran yang belakangan ini terus melambung tinggi. Harga beras saat ini mengalami lonjakan Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah mengatakan, 1 karung beras SPHP dihargai Rp11.500 per kilogram. Dan akan ada pembatasan pembelian beras SPHP Bulog di gerai pasar tradisional ataupun retail modern. Konsumen hanya diperbolehkan membeli paling banyak 2 karung beras SPHP ukuran 5 kg. 1 karung ukuran 5 kg beras bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga dalam 1 pekan. Pembatasan pembelian beras SPHP Bulog dilakukan untuk pemerataan distribusi beras, agar bisa sampai kepada seluruh konsumen dan tidak terjadi kelangkaan seperti minyak goreng beberapa waktu lalu. Beras SPHP ini sebagaimana sudah ditetapkan headnya cuma Rp11.500 per kilo. Jadi semoga dengan terrealisasinya beras SPHP ini daya beli masyarakat terhadap beras-beras yang premium yang tinggi ini menurun, itu juga bisa menstabilkan harga. Penjualan beras SPHP akan mulai dilakukan pada awal Oktober mendatang. Bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ingin membeli beras SPHP ini bisa mendatangi retail modern maupun gerai pasar tradisional. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sarolangun melakukan inspeksi mendadak pasar tradisional atas Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara,
Mukti Said resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Merangin untuk bisa menyukseskan pemilu dan juga pilkada tahun 2024 mendatang hingga menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi perhatian khusus oleh PJ Bupati Merangin ini. Gubernur Jambi Al-Haris kemarin resmi melantik Mukti Said sebagai penjabat Bupati Merangin. Sebelumnya, penjabat Bupati Merangin Mukti Said menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Pelantikan Mukti Said sebagai PJ Bupati Merangin sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Merangin yang akan menjabat selama 1 tahun ke depan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, penjabat Bupati akan melanjutkan tugas sebagaimana Bupati definitif. Penjabat Bupati juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi. Tugasnya melayani, merespon apapun yang menjadi masalah di masyarakat. Sehingga kita berharap bahwa ketika kita tidak mampu membahagiakan mereka, paling tidak merasa mereka tersakiti. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi, teman sekalian, kita doakan supaya pemerintahan di Merangin tetap seperti biasa, ya, kondusif, dan internal pegawai juga tidak ada masalah yang mengganggu, saya kira. Ada 4 tugas yang menjadi perhatian khusus penjabat Bupati Merangin. Di antaranya menyukseskan pemilu dan pilkada 2024 agar berjalan lancar dan aman, menekan angka stunting, pengendalian inflasi, dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Mukti Said meminta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Merangin agar dapat menjalankan tugas dengan amanah dan maksimal. Insya Allah Senin sudah masuk kerja, tentu saya akan ambil apel dulu. Ambil apel. Kemudian setelah itu nanti akan rapat staf seluruh OPD, perkenalan dulu. Kemudian ini tugas masih banyak. Saya dapat informasi bahwa ada pembahasan di anggaran tambahan ABT, kemudian prosesnya lagi dalam waktu dekat kita akan membahas juga anggaran 2024. Pelantikan PJ Bupati Merangin turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Bupati dan Wakil Bupati Merangin sebelumnya Masyuri dan Nirwan Yahya, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Jambi dan Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Atta Sarolangun untuk memastikan harga dan pasokan bahan pokok stabil dan mencukupi. Guna memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran, penjabat Bupati Sarolangun bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan pengecekan harga barang kebutuhan pokok masyarakat pada Jumat 22 September 2023. Persediaan bahan pokok yang dicek seperti minyak goreng curah, telur ayam ras, gula pasir, tepung, ikan mas, ikan nila, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri juga melakukan dialog dengan para pedagang terkait dengan harga, pasokan, serta agen dan distribusi pemasok. Berdasarkan hasil pantauan, diketahui harga sejumlah bahan pokok berangsur turun dan cenderung stabil. Kami melakukannya untuk menghindari agar naiknya harga, ya. Kita mengendalikan inflasi supaya tidak terjadi di Kabupaten Sarolangun. Selama ini memang sudah kami lakukan pendataan yang ini setiap hari oleh Pemerindah, ya, dan sekaligus juga oleh Pak Dinas Ketahanan Pangan. Kami yang sudah cabai rawit juga di bawah, kami juga tomat, kemudian juga ikan juga, kemudian tahu tempe juga kemudian dari juga masih di bawah harga eceran tertentu. Bahan pokok yang mengalami penurunan harga, yakni telur ayam, dari Rp56.000 per karpet menjadi Rp53.000 per karpet. Ikan nila Rp29.000 per kilogram, ikan mas Rp32.000, bawang merah Rp23.000 per kilogram, bawang putih stabil Rp35.000 per kilogram, cabai merah Rp30.000 per kilogram, cabai rawit Rp24.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah Rp32.000 per kilogram. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanaman hias bonsai menjadi primadona dan juga menjadi salah satu peluang bisnis saat ini.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Abakri melakukan kunjungan silaturahmi ke TVRI Stasiun Jambi. Kunjungan silaturahmi itu disambut Kepala TVRI Stasiun Jambi, Raden Sarjono. Pada kunjungan silaturahminya ke TVRI Stasiun Jambi, Haji Abakri mengapresiasi TVRI Stasiun Jambi yang telah maksimal menyiarkan program pemerintah, baik tingkat provinsi maupun daerah. Melalui program yang disiarkan, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat, sejalan dengan tugas TVRI sebagai lembaga pelayanan publik. Dalam kunjungan silaturahminya, anggota DPR RI Dapil Jambi ini juga melihat ruangan transmisi digital TVRI Stasiun Jambi. Haji Abakri menambahkan, di era digitalisasi, pegawai TVRI Stasiun Jambi harus lebih kreatif dalam mengemas dan menayangkan program siaran agar semakin diminati masyarakat. Ini saya selaku anggota DPR RI yang sudah 3 periode merasa terbantu, ya, merasa terbantu. Saya lihat juga TVRI Jambi sudah begitu maksimal menyiarkan seluruh program-program pemerintah, bukan hanya dari daerah provinsi, tapi sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke kecamatan, sampai ke desa malahan. Sebab itu saya mendukung bagaimana TVRI Jambi betul-betul bisa dikembangkan. Apalagi di era digitalisasi ini perlu betul-betul mengikuti, ya. Bagaimana penyiarannya, bagaimana beritanya yang betul-betul sehingga orang tertarik dengan TVRI. Tapi yakin dan percaya saya kawan-kawan tim dari TVRI Jambi oke. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono menambahkan, saat ini TVRI Stasiun Jambi mulai beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Perubahan itu dapat dilihat dari siaran TVRI Stasiun Jambi yang tak hanya ditayangkan melalui terestrial, namun juga dapat disaksikan melalui media sosial. Titi Janu, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono melakukan kunjungan kerja ke KPKNL Jambi. Selain meningkatkan tali silaturahmi, kunjungan kerja tersebut juga dilakukan untuk bisa meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan aset. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono Jumat sore melakukan kunjungan kerja ke KPKNL Jambi. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kunjungan kerja itu juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan aset. Dalam kunjungan kerjanya, Raden Sarjono memaparkan program kerja TVRI Stasiun Jambi, termasuk peralihan televisi analog ke televisi digital. Raden Sarjono juga berkoordinasi terkait penertiban aset dan proses lelang barang milik negara atau BMN yang akan dilakukan TVRI Stasiun Jambi. Sementara itu, Kepala KPKNL Jambi Danardi mengapresiasi upaya TVRI Stasiun Jambi dalam melakukan optimalisasi pengelolaan aset yang tidak digunakan untuk dilelang. Lelang aset BMN yang dilakukan TVRI Stasiun Jambi merupakan bentuk penataan dan pengelolaan aset. Barang milik negara merupakan sumber untuk pendapatan negara, bukan pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan barang milik negara harus dilakukan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak. Kedepan kami berharap barang milik negara di Provinsi Jambi dapat dioptimalkan secara maksimal, sehingga akan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk kemajuan Provinsi Jambi. Darnadi berharap BMN milik instansi dan dinas di Provinsi Jambi dapat dioptimalkan secara maksimal, agar dapat meningkatkan pendapatan negara non-pajak, bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Provinsi Jambi. Yazi Santoso Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meresahkan pedagang di area Pasar Bawah Muara Bungo. Satpol PP mengamankan 9 anak pang. 1 orang diantaranya diketahui sedang hamil muda. Sebanyak 9 orang anak pang terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bungo. Kawanan anak pang tersebut diamankan di beberapa lokasi di Pasar Bawah Muara Bungo.
Razia yang digelar Satpol PP berdasarkan laporan dari masyarakat serta para pedagang. Karena mereka sering melakukan hal yang membuat pedagang merasa terganggu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bungo, Haidir Yusuf mengatakan, kegiatan razia ini rutin dilakukan demi tertib dan nyamannya masyarakat Bungo, terutama di Pasar Bawah Muara Bungo. Petugas melakukan pendataan 1 orang anak pang perempuan diketahui sedang hamil dan dilakukan pengecekan oleh petugas kesehatan. Kami Satpol PP Kabupaten Bungo dan Damkar melaksanakan kegiatan rutin. Tadi terfokus berkenaan dengan anak pang yang berada di pasar bawah. Alhamdulillah kita menjaring 9, kemudian 1 orang perempuan lari, kemudian 2 orang suami istri bertahan di sana. Kami sudah melakukan dialog, tapi beliau tetap bertahan dan alhamdulillah Ketua Pasar Bang Fahri termasuk akan berkomunikasi di kemudian hari. Setelah dilakukan pendataan, 9 anak pang tersebut dititipkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bungo untuk dilakukan pembinaan dan dikembalikan pada keluarga masing-masing. Anak pang yang terjaring tersebut berasal dari berbagai daerah, termasuk dari Muara Bungo dan luar Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Komando Distrik Militer Kodim 0417 Kerinci membagikan makanan dan juga susu gratis kepada anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 208/3 Tamyai, Kecamatan Batang, Merangin. Kegiatan ini merupakan upaya untuk bisa membantu pemerintah untuk bisa menekan angka stunting. Puluhan pelajar di Sekolah Dasar Negeri 208/3 Tamyai antusias mengikuti kegiatan program unggulan Panglima Kodam 2 Sriwijaya, yakni Dapur Masuk Sekolah yang resmi diluncurkan pada Jumat 22 September 2023. Peresmian Dapur Masuk Sekolah ini dilakukan secara serentak di 5 provinsi yang menjadi tanggung jawab Kodam 2 Sriwijaya. Para siswa diberikan bantuan berupa makanan bergizi dan susu secara gratis. Komandan Kodim 0417 Kerinci, Letkol Infantri Andi Irawan mengatakan, pemberian bantuan tambahan makanan tersebut merupakan upaya dalam mendukung pemerintah pusat untuk mencegah dan menekan angka stunting terhadap anak, khususnya di Kabupaten Kerinci. Hari ini kita melaksanakan kegiatan launching perdana kegiatan Dapur Masuk Sekolah, yaitu kegiatan yang diprogramkan oleh Pangdam 2 Sriwijaya terhadap sekolah-sekolah SD ataupun TK di 5 provinsi yang menjadi tanggung jawab Kodam 2 Sriwijaya. Adapun maksud dan tujuan kegiatan Dapur Masuk Sekolah adalah untuk memberikan suplemen makanan tambahan pada anak sekolah, di mana pada akhirnya untuk menunjang program unggulan Kasat, yaitu penurunan angka stunting. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kodim 0417 Kerinci, dengan menargetkan anak sekolah yang penghasilan orang tuanya menengah ke bawah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanaman hias masih menjadi primadona masyarakat. Bonsai menjadi salah satu tanaman hias yang paling digemari dan banyak dicari para pecinta tanaman hias. Tren tanaman hias tak akan pernah ada habisnya. Hampir setiap tahun tanaman hias selalu mengalami perkembangan. Bonsai menjadi salah satu tanaman hias yang paling banyak digemari dan dicari para pecinta tanaman hias. Bonsai memiliki bentuk seni yang indah untuk dilihat, meski butuh waktu lama untuk membentuk bonsai dengan perawatan yang ekstra. Bonsai bisa memiliki harga yang fantastis, yang mencapai puluhan juta rupiah. Salah seorang penjual tanaman hias di kota Jambi, Usman, mengatakan, bonsai masih menjadi tren dan paling banyak dicari pada tahun 2023. Satu batang pohon bonsai paling murah dihargai Rp1.500.000. Selain bonsai, ada beberapa jenis tanaman hias yang juga banyak dicari oleh masyarakat, seperti anggrek, aglonema, vinca, dan jenis bunga kecil lainnya. Yang kita jual, kalau yang untuk bonsai taman ada yang mulai dari 1,5 sampai 3,5 juta, macam-macam. Ada yang 15 juta, ada juga kan. Itu yang bikin mahal juga, Bang? Yang bikin mahal ya itu tadi tergantung karakternya, ukuran besarnya sama modelnya kan.
Tanaman hias memiliki peluang bisnis hingga saat ini. Selain untuk bisa mempercantik rumah, merawat tanaman hias bisa menjadi hobi yang menyenangkan karena dapat meredakan stres bagi para pecinta tanaman hias. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.